Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ternyata Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga mengajarkan khurafat atau menceritakan khurafat yang dimana ada seorang manusia, seorang ibu-ibu, jantungnya keluar dan jantung itu bisa berbicara. Saya mendapatkan video ini dari salah satu Muhibbin Habib, yang dimana dia ngetek saya, ngetek Roja, ngetek ini, ngetek itu, bahkan beliau mengetek akun dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk menginformasikan bahwa memang beliau menceritakan khurafat. Namun sebelum kita komentari, kita simak dulu seperti apa isi videonya, baru nanti kita cari kebenarannya. Karena apa? Memang di sini Ustadz Syafiq Riza Basalamah menceritakan tentang seorang manusia yang jantungnya keluar dan bisa berbicara. Kita simak. Ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Ya. Dia katakan, di sini. Ente anak kasih fulus, anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibu. Ada anak-anak muda kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit berangkat. Ya. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya, lalu dia tusuk ibunya. Perhatikan, saya sudah nonton video aslinya dan di pernyataan ini dipotong. Video sebelum dan sesudah pernyataan ini dipotong, teman-teman. Jadi ada pernyataan sebelum itu dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dipotong dan menggabungkan antara pernyataan dan menggabungkan pernyataan yang terpisah. Kita simak dulu. Tapi memang betul ini, kalau mau dianggap khurafat ya khurafat nanti jatuhnya kalau versi videonya seperti ini. Lanjut. Dan dia keluarkan jantung ibundanya untuk ditukar dengan emas-emasan, ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung, Jantungnya itu jatuh, menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. ya. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nadahu qalbul Keluar suara. jantung itu memanggil anaknya. Wahai Ananda, wahai Anandaku, kau nggak apa-apa anakku, kau nggak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayada, jangan anakku, jangan kau bunuh aku 2 kali. Jangan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telepon ibu kita. Sebenarnya mendengar cerita ini cukup sedih ya teman-teman. Dan setelah saya menyimak sampai kepada titik Ustadz Syafiq Riza Basalamah menceritakan hal ini, saya menyimaknya dengan sangat-sangat hati-hati. Kalau memang betul beliau menceritakan khurafat, maka saya akan menentangnya. Dan bahkan saya akan mengkritiknya di depan umum, karena beliau juga menyampaikan depan umum dan menganggapnya suatu kebenaran. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Namun setelah saya menyimak video aslinya, jauh teman-teman. Ini bukan khurafat, tetapi hanya sekedar syair. Ada seorang pujangga yang merangkai kata-kata tentang pengorbanan seorang ibu untuk disyairkan kepada orang-orang. Dengan mengandaikan, kan pujangga tuh bebas mengerang kalimat. Banyak puisi-puisi yang sebenarnya halu teman-teman. Cuman ya karena
hanya sekedar syair untuk diungkapkan, menggambarkan perasaan. Dan di sini coba kita simak seperti apa video asli dari pernyataan Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita membutuhkan jantung dia akan kasihkan. Ada seorang pujangga, seorang penyair yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anak. Perhatikan kalimatnya teman-teman. Ada seorang penyair, ada seorang pujangga yang memberikan gambaran, bukan memberikan cerita atau kisah asli atau kisah nyata. Hanya sebatas gambaran cinta seorang ibu ya seperti itu. Coba kita dengar. Kita marahnya pun dengan cinta. Dia pukul anaknya dengan cinta. Anaknya mau nyebrang jalan, dia pukul. Kenapa? Karena benci? Tidak. Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan, anak akan bacakan. Ketika anak baca ini, Masya Allah, betapa sayangnya ibu kita sama kita tuh. Dia bercerita, ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, ente sini. Ente anak kasih fulus, anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu, kau datangkan jantung ibu. Ada anak-anak muda kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit, berangkat tuh. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya, lalu dia tusuk ibunya, dan dia keluarkan jantung ibundanya untuk ditukar dengan emas-emasan, ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung, jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nadahu qalbul jantung itu memanggil anaknya. Wahai Ananda, wahai Anandaku, kau nggak apa-apa anakku. Kau nggak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku ini. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayatan, jangan anakku, jangan kau bunuh aku 2 kali, wahai anakku, jangan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telepon ibunda kita. Jadi itu adalah video asli dari fitnahan Muhyiddin Habib. Semakin banyak fitnahan-fitnahan, sama kasusnya dengan Harry Bras ketika mendapatkan banyak cekokan tentang keburukan Wahabi. Jangan ikut ajaran Wahabi, nanti jadi teroris, kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Saya juga dulu takut, dan saya Muhyiddin Habib. Saya kontak-kontakan dengan beberapa Habib. Karena apa? Yaitu saya dulu. Namun setelah kasus dukun-dukun palsu kebongkar, kasus Samsudin dan beberapa kasus dobol-dobol lainnya terbongkar, ya, saya intens membahas tentang kasus-kasus dukun-dukun palsu yang berkedok agama, membodohi umat. Semakin intens saya memberikan pembahasan seperti itu. Tahun 2024, Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, kembali lagi kepada beliau dibubarkan kajiannya sampai terjadi ribut bentrok, dan saya membela beliau meskipun pada saat itu saya belum Wahabi. Akhirnya perantara fenomena itu saya mulai belajar ngaji, teman-teman. Ngaji itu artinya apa? Mengkaji, ya, mencari tahu, nanya-nanya, cari informasi.
mengkritisi. Saya tanya ke sana, tanya ke sini, dengerin ceramah ini, ceramah itu. Sampai ceramah orang yang paling saya takutkan yaitu Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Saya berusaha untuk menyimak berbagai macam video-video beliau, ceramah-ceramah beliau, dan akhirnya saya memutuskan tidak apa-apa dijuluki Wahabi. Kalau Wahabi yang seperti ini, begitu indah, begitu mulia, dan begitu mereka hati-hati di dalam menjaga kemudahan Islam. Kalau bukan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, mereka tidak sembarangan mengutip perkataan ulama yang bertentangan dengan qala Allah qala Rasul. Ini ternyata yang dijuluki Wahabi-Wahabi itu, yang ditakuti oleh orang-orang yang mengajarkan takhayul bid'ah dan khurafat. Setelah itu saya mengkaji juga Ustadz Khalid Basalamah. Semakin saya cinta teman-teman, yang awalnya saya benci, saya jadi cinta. Sampailah seperti sekarang, saya banyak mengambil ilmu dari mereka semua. Dan saya tidak peduli dengan perkataan apapun tentang Heri Praswini gitu. Karena saya masih proses. Saya proses belajar, dan tentunya karena saya konten kreator, saya punya masa di YouTube. Saya ajak masa saya untuk berpikir. Nih takhayul, nih bid'ah, nih khurafat. Siapa yang bilang? Ulama. Saya mengatakan bid'ah sesat Nabi SAW. Jadi terserah penilaian kalian, mau suka atau benci, ya. Yang awalnya suka jadi benci, yang awalnya benci jadi suka, itu sudah biasa. Bahkan saking bencinya mereka dengan saya, tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan, mereka ngajak ribut. Terlihat di media, teman-teman. Jadi, ya ini sunatullah. Sebenar-benarnya ajaran, sehak-haknya ajaran, pasti akan ada yang membencinya. Dan sebatil-batilnya ajaran, sesesat-sesatnya pemahaman, pasti ada pengikutnya. Dan kita punya hak untuk memilih itu. Mau di barisan mana? Mungkin itu jadi video ini. Fitnahan murahan sangat mudah untuk ditepis dan dibungkam oleh kenyataan.